kenapa sih gue mesti hidup dari keluarga ini? Kenapa sih gue nggak hidup dari keluarga ya udah yang normal-normal aja gitu kan, yang tidak mesti menanggung nama berat gitu. Tapi oke, halo, gue Fiza Rehana, gue seorang desainer sekarang, dan yang ingin gue ceritain di Menjadi Manusia adalah kehidupan gue sebagai seorang anak mantan tertuduh teroris internasional selama 12 tahun. Kalau ditanya figur seorang ayah itu sebenarnya gue bingung jawabnya gimana, karena gue dari kelas 3 SD, bokap gue ditahan waktu gue umur 3 SD, dan dia bebas ketika gue udah nyusun skripsi di S1. Jadi kalau ditanya figur seorang ayah ya, gue nggak ngerasain figur seorang ayah itu gimana, karena gue mengalami masa-masa remaja ya benar-benar bentukannya kayak ngebentuk karakter sendiri gitu loh. Dan kalau ditanya gimana rasanya menjadi anak seorang teroris, gue jujur selama ini gue nutupin identitas itu, karena gue rasa gue ada beban besar gue tanggung, karena gue tahu tidak semua orang mengerti tentang kasus bokap gue, dan gue juga nggak bisa maksain orang untuk menerima gue gitu. Dan gue akhirnya memilih untuk bicara, karena gue rasa ngapain sih selama ini gue nutupin kalau gue adalah anak dari seorang tertuduh teroris gitu. Yang gue tahu nih, maksudnya sebelum gue cari tahu tentang bokap gue itu sebenarnya pas gue udah mulai SMP, SMA gitu, karena maksudnya pas gue SD tuh gue belum tahu sama sekali. Yang gue tahu adalah bokap gue ditahan, dan yang gue tahu adalah kasus bokap gue adalah tertuduh teroris. Dan sebelum itu yang gue tahu bokap gue memang orang yang punya power gede di beberapa organisasi Islam di Sulawesi waktu itu. Dan dia kan sebelum ditahan itu emang kayak pendiri salah satu organisasi Islam di Sulawesi. Itu yang gue tahu, dan salah satu yang menurut gue alasan dia ditahan karena kasus itu juga. Bukan kasus sih, tapi ya semacam dicariin kasus karena powernya dia itu. Karena gue nggak tahu kasusnya itu apakah ada kepentingan orang lain apa gimana gitu kan. Cuman ya dia emang cukup sangat berpengaruh dari tahun 98 ke sampai dia ditahan 2002 itu sih. Waktu itu ada konflik agama di salah satu daerah, mungkin gue nggak usah gue sebutin kali ya daerahnya di mana. Pokoknya itu konflik agama di situ. Dan di situ negara waktu itu lepas tangan. Gue nggak tahu ada kepentingan apa, yang jelas waktu itu yang berani masuk dan yang salah satu yang berhasil mendamaikan itu ya bokap gue. Jadi kalau dari cerita-cerita nyokap dan teman-teman bokap sih, itu salah satu yang ngebuat kayaknya bokap gue agak kurang disuka dengan beberapa orang. Dan mulai dijebak tuh dari situ sebenarnya. Ya sampai akhirnya dikarangin banyak kasus gitu kan. Salah satunya itu akhirnya dia tersandung di kasus teroris itu. Jadi dari cerita nyokap gue, bokap gue tuh di tahun 2002 ada perjalanan bisnis ke luar negeri. Terus dia transit di satu negara, masih di Asia. Itu hanya transit, jadi tujuannya tuh bukan ke negara itu. Transit ke situ, terus dia bareng 3 temannya. Terus dia kalau kita masuk ke bandara kan ngelewatin X-ray. Nah, setelah ngelewatin X-ray itu, kopernya baru mau diambil, terus tiba-tiba ada yang manggil. Ada 2 semacam mungkin aparat, mungkin kalau di luar negeri ya. Itu dia panggil, terus tahu-tahu ya menemukan barang bukti yang tertuduh bom itu. Iya, dan dia ditangkap di situ. Setelah dia ditangkap sampai dia bebas 12 tahun kemudian, dia sama sekali tidak tahu itu apa sebenarnya. Bahkan bokap gue ngelihat orang yang manggil dia itu adalah orang yang ngeluarin benda itu dari sakunya dia. Jadi ngeluarin dari saku, masukin ke koper, terus tiba-tiba manggil, angkat lagi, ini apa? Kayak gitu.
Tapi setelah itu ya udah, setelah bokap gue dipanggil tiba-tiba dikerumunin lebih banyak aparat, terus ya udah setelah itu dia nggak pernah ngeliat kopernya, nggak pernah ngeliat si benda itu. Tidak ada, maksudnya setelah itu pun ditangkap itu dia nggak pernah ditanyain soal barang itu. Iya, cuman ya di media dinaikin kalau dia ditanyain soal itu. Setelah bebas gue banyak cerita, di penjara ngapain aja sih, diapain sih. Cuman yang dari cerita bokap gue sih yang 2 tahun awal itu bener-bener nyiksa banget pokoknya. Karena lu bayangin lu ditaruh di ruang isolasi, yang lu sebenarnya gue ngapain sih kok bisa ada di sini gitu loh. Terus tahu-tahu dia di ruang isolasi yang bahkan cahaya matahari itu nggak kena selama 2 tahun. Full dia bener-bener nggak ngelihat matahari. Mungkin ya kalau ada kunjungan atau gimana gitu kan. Terus dia setelah 2 tahun itu baru digabung dengan tahanan lain. Itu pun ya yang paling gue miris kalau buka gue cerita soal perlakuan sih, dia perlakuan kasar sih nggak ada, katanya sih nggak ada untuk perlakuan kasar, tapi ya karena bokap gue ditahan di luar negeri, yang dimana karena bokap gue adalah maksudnya dia beragama Islam dan dia ditaruh di penjara yang minoritas, dia minoritas dan dia tidak bisa menjamin makanannya itu bisa dia konsumsi gimana kan, tapi dia ambil aman, dia nggak konsumsi, jadi dia bokap gue selama 10 tahun itu makan mie instan terus. Oke, jadi di tahun 2014, bokap gue tuh bebas 1 Januari 2014, pas banget tahun baru, pas banget tahun politik kan. Jadi hamin 1 minggu sih, sekitar tanggal 24 kalau nggak salah, itu ada salah satu perwakilan lembaga negara yang nelpon nyokap gue kalau nanya keberadaan nyokap gue gimana, nanya keberadaan segala macam, terus akhirnya ngomong kalau bokap gue akan dibebasin secara serius, dan ini dengan bantuan negara. Akhirnya nyebut tuh bantuan negara untuk membebasin bokap gue. Terus mereka serius datang ke Sulawesi untuk ketemu sama nyokap gue, dan emang benar-benar kasih jaminan kalau, karena waktu itu kan kita benar-benar udah, gue bahkan nggak ngerasain, gue bahkan udah lupa kalau gue punya bokap gitu kan. Terus ketemu sama nyokap sama saudara gue kalau bokap gue akan dibebasin, dan ya udah kasih jaminan apa segala macam, terus ngasih tahu prosedurnya seperti apa, terus ngasih tahu keluarga harus seperti apa, dan waktu itu yang gue ingat adalah pokoknya pembebasan bokap gue itu tertutup, tidak dibuka secara umum gitu kan. Jadi benar-benar yang tahu proses pembebasan bokap gue hanyalah orang-orang yang berperan untuk membebasin bokap gue. Jadi bahkan untuk nyokap gue diberitahu kalau jangan sampai terendus wartawan. Untuk ini bahkan keluarga yang tahu hanya keluarga inti waktu itu. Oke, jadi di awal bokap gue ditahan itu yang paling gue rasain dan paling gue ingat adalah keluarga gue waktu itu dimiskinkan. Karena waktu itu kan pas bokap gue, sebelum bokap gue ditahan, bokap gue istilahnya karena emang pengusaha, tahu-tahu dikasusin, banyak banget aset dari keluarga itu yang ditahan nggak jelas gitu loh. Terus kayak beberapa rekening, bukan beberapa, semua rekening bokap gue diblokir, sampai sekarang malah diblokirnya. Terus aset ditahan, dan waktu itu kan juga dari beberapa teman bokap gue itu yang juga istilahnya aktivis, itu sempat kayak ngajak nyokap gue untuk ini bisa kita perjuangin apa segala macam kan, kita apa sih namanya, ajuin ke peradilan internasional apa gimana gitu kan, gue juga kurang ngerti. Itu semua udah pernah kita coba. Jadi dari sisa-sisa harta yang setelahnya yang kebanyakannya udah disita, itu sempat kayak ngejual mobil untuk istilahnya bayar pengacara, untuk pokoknya banyak banget deh. Kita sempat banyak jalan yang kita tempuh gitu buat untuk ngebebasin bokap gue, sampai akhirnya temennya sendiri yang tadi ngebantu ngebantu untuk bebasin, akhirnya ngomong ini terlalu besar untuk kita lawan. Sampai akhirnya ya kita nunggu aja vonis gimana, dan vonis itu nggak pernah turun bahkan sampai 12 tahun. Dan ternyata kita baru tahu kalau kita tuh nggak bisa sama sekali. Kita nggak lolos secara berkas karena nama bokap gua. Dan itu
gimana sih lu nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu lu di blacklist gitu untuk mendaftar di instansi manapun gitu. Kalau gue sih dari pengakuan gue, karena gue pribadi gue pernah benar-benar ngewawancarain bokap gue, lu ngapain sih, lu siapa sih sebenarnya di belakang ini, lu ngapain, karena nggak mungkin juga negara tahu-tahu nahan lu. Maksudnya kelihatan kan kalau ada Munir yang tiba-tiba dihilangkan, ada beberapa aktivis dihilangkan, itu kita tahu kasusnya seperti apa yang dia bela di belakang sampai dia istilahnya dihilangkan apa dibungkam gitu kan. Dan jawaban bokap gue adalah dia sebenarnya ngomong, saya juga nggak tahu saya ngapain sebenarnya. Ya cuman mungkin kalau mau ditarik garisnya, mungkin yang paling gede itu yaitu pas yang tadi saya cerita kalau ada apa namanya konflik keagamaan di suatu daerah dan bokap gue salah satu yang ikut mendamaikan, ya mungkin itu. Karena kan maksudnya konflik itu kan biasa terdiri juga karena ada beberapa kepentingan. Jadi di awal waktu kasus bokap gue masih panas banget nih, masih naik di media internasional sama dalam negeri tuh masih dibahas terus. Itu katanya divonis 5 tahun dulu. Terus dari 5 tahun itu nggak final juga, dipindahin ke 12 tahun, dipindahin ke 17 tahun. Sampai akhirnya ya yang tadinya ribut di media, sampai akhirnya ya udah ada berita lebih heboh lagi kan. Maksudnya jadi redup, udah redup berita bokap gue. Setelah redup itu sama sekali nggak ada putusan. Iya, bahkan maksudnya dari mungkin di setelah 6 tahun itu yang gue ingat pernah finalnya itu di 17 tahun. Tapi setelah di kursi 9 jam ternyata emang nggak ada pengadilan. Jadi selama di sana pun bokap gue tuh nggak diadili dengan tuntutan maksudnya yang dituntut sama dia gitu. Yang teroris pun dia nggak dibahas sama sekali. Hamin 1 minggu sebelum dia bebas, itu baru kita ditelepon. Sama adalah perwakilan salah satu lembaga negara yang nelpon kita. Itu kalau mau dibebasin. Maksudnya kita bukan kali pertama juga sih dapat kabar kalau dia mau dibebasin, udah berapa kali. Udah bahkan ada yang pernah ngomong sampai H-2 tuh bakal dibebasin, tapi ternyata nggak ada. Sampai akhirnya kita hopeless aja gitu. Mau bebas ya udah, kalau bebas alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Sampai akhirnya yang H-1 itu ditelepon, benar-benar kita ditelepon tiap hari, tapi kita tetap tiap hari ditelepon tuh kita tetap kayak berharap, nggak berharap banyak juga sih, karena kan bukan kali pertama juga kan. Sampai akhirnya ya ada perwakilan yang ketemu sama nyokap gue dan yakinin kalau ini bakal benar-benar bebas. Jadi ya kita baru ngelihat fisiknya dia, baru oh bebas beneran gitu. Kalau gue pribadi, gue sempat mengalami fase dimana gue nggak pede sama background gue gitu. Jadi gue bahkan sampai hari ini tuh ini kali pertama gue akhirnya pede ngomong kalau gue adalah anak dari bokap gue gitu kan. Karena gue di SMP tuh bukan dibully sih sebenarnya, cuman gue mendapatkan perlakuan kurang nyaman dari teman gue yang tahu bokap gue, kayak apaan lu anak teroris lu gitu kan. Ya maksudnya kalau bokap gue beneran teroris ya nggak apa-apa kali lu ngomong kayak gitu ke gue, tapi masanya bokap gue nggak terbukti ngapain gitu kan. Itu dan ya itu setelah itu ngaruh banget sih. Dari pas gue SMP digituin, gue benar-benar setelah itu oke, gue pengen orang kenal gue pengen orang kenal gue tuh ya udah gue aja sebagai visa gitu, jangan ada nama bokap gue kayak gitu. Salah satu trik gue sih waktu itu sih, waktu gue dengar teman gue ngomong apaan lu anak teroris gitu kan. Itu sampai sekarang masih, kalau gue tuh sampai sekarang masih kayak ngedenger suara teman gue gitu ngomong kayak gitu kan. Sampai akhirnya gue bener-bener gue ngerasain oh mungkin orang yang sengaja nyari kasus buat bokap gue tuh nggak ngerasain kalau gini loh rasanya dibungkam. Ya walaupun mungkin dia tidak bungkam langsung kayak nutup mulut kita, tapi malah itu kayak bungkamannya tuh lebih gede gitu kan. Sampai gue gede tuh sampai aduh beban banget sih punya background bapak kayak gini gitu loh. Dan itu sih Mbak yang bikin gue bisa dibilang salah satu titik terendah sih. Dan pas gue karena kan gue dan keluarga tuh berapa kali dapat perlakuan tidak menyenangkan.
Salah satunya yaitu waktu dulu di setahun pertama itu waktu lagi lebaran gitu kan. Lagi lebaran terus tahu-tahu literally benar-benar pas hari lebarannya gitu kan, sudah sholat itu tiba-tiba rumah gue digeledah. Itu gimana sih rasanya, lu lagi lebaran terus tiba-tiba lu kedatangan banyak aparat ke rumah lu nyari barang yang nggak tahu dia nyari apaan gitu kan. Dia pulang juga nggak bawa apa-apa sama sekali kan, dan itu kan maksudnya munculin trauma gitu sampai gede. Dan mungkin orang lain nggak bakal ngelihat sisi ini gitu loh. Kalau gue dan saudara gue tuh punya trauma yang kayak gitu. Gue kadang ini sih, emang gue kadang kayak ngerasa, gue pernah di fase gue ngerasa, kenapa sih gue mesti hidup dari keluarga ini? Kenapa sih gue nggak hidup dari keluarga ya udah yang normal-normal aja gitu kan, yang tidak mesti menanggung nama berat gitu. Tapi untungnya sih gue punya nyokap yang ngajarin gue kalau nggak nyalahin apa yang udah terjadi gitu. Untungnya gue punya nyokap yang istilahnya ya udah, kalau bapakmu nasibnya seperti itu, lu bisa punya nasib yang mungkin entah lebih baik, seenggaknya yang nggak sama bokap lu. Kayak gitu. Jadi perasaan marah, kalau ditanya marah, pasti ada perasaan marah. Bahkan sampai sekarang nih, sampai kalau gue lagi, entah gue lagi kena sial apa gimana, gue masih ada perasaan, aduh, kayak gue nih, gue pengen punya karya di mana, tahu-tahu gue tersandung karena hak gue direnggut itu, masih cuman buat apa sih punya perasaan marah. Karena kalau gue mau marah juga kan bokap gue sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya kasihan aja sih kalau gue marah. Itu sih. Yang paling pertama sih aneh sih. Apalagi gue tuh ketemu bokap gue seminggu setelah dia bebas kan. Gue pertama kali buka kamar penginapan, gue ngeliat, oh, gue punya bokap, gitu kan, karena ya udah, oh dia pulang gitu kan, oh dia pulang, dan itu gue kayak pertama kali meluk dia, itu gue kayak ini siapa sih, gitu kan, siapa sih ini orang, tapi ya gue masih ingat walaupun beda banget mukanya kan, oh ya udah, dan itu gue mesti kayak beberapa bulan gitu baru akhirnya gue nerima, oke, gue sekarang punya bokap, nggak kayak kemarin yang nggak ada gitu kan. Sama juga nyokap gue juga bahkan aneh banget pas bokap gue pulang gitu. Geli dipeluk malah nyokap gue. Karena ya 12 tahun gak ketemu sama sekali kan. Dan maksudnya penerimaan juga kayak gue berlima, tahu-tahu kita ternyata punya keluarga ini tiba-tiba punya kepala keluarga. Aneh banget sih itu. Sekarang sih udah kembali normal aja sih sekarang, kayak ya walaupun maksudnya mungkin akan beda ketika gue 12 gue pas zaman gue tumbuh gede dengan bokap dan dia ada gitu kan, kayak maksudnya sekarang bokap gue kan balik itu di mana gue udah fase dewasa gitu kan, udah ya udah gue udah dengan diri gue dan bokap gue dengan dia sendiri gitu kan, ya tinggal ada gue kayak gue pribadi tuh butuh sampai 2 tahun mungkin baru akhirnya gue nerima kalau oke, gue kemarin istilahnya sendiri, tahu-tahu gue punya bokap yang istilahnya beda jalur sama gue gitu kan. Oke, jadi gue yakin banyak banget kasus di luar sana yang case-nya sama kayak mungkin yang keluarga gue rasain. Ya mungkin kasusnya sama kayak dibungkam juga atau haknya direnggut apa segala macam. Gue yakin banyak banget di luar sana walaupun di media itu udah banyak yang naik. Ya gue sih pengen buat orang-orang yang kayak gue jangan habiskan waktu hanya sekedar melawan sih. Karena ada banyak banget yang bisa kita lakuin selain melawan. Melawan itu ya kita harus melawan, kayak ngebuktiin kalau apa yang dituduhkan itu, hak yang direnggut dari lu itu nggak benar sama sekali. Tapi lu juga mesti ngelakuin banyak hal selain melawan gitu, kayak mungkin lu bisa bukan ngelawan negara, mungkin lu bisa ngelakuin kayak istilahnya yang kayak gue, haknya direnggut sama negara, ya udah
negara ngerenggu hak kita, tapi kita bisa buktiin ke negara kalau kita juga bisa survive tanpa dengan banyak hak yang lu renggut itu gitu loh. Itu. Definisi menjadi manusia menurut gue ketika gue hidup tidak merugikan orang lain, gue rasa. Gue merasa menjadi manusia banget kalau gue ngebantu orang berproses. Itu sih, gue seneng banget kalau gue ada entah kenalan teman apa gimana, terus dia ngomong gue lagi pengen ini nih, dan gue ada di proses dia pengen itu gitu loh. Itu gue rasa gue bener-bener kayak gue ngerasa hidup banget sih kalau kayak gitu, kalau gue ngebantu orang dalam berproses itu. Hai semua, gue Talita dari Menjadi Manusia. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru dari kami. Thank you semua, bye!